Semangat pagi semuanya. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Kita boleh bergabung kembali di sesi terkait pos-pos pelaporan finance section di accounting department. Selamat datang kembali di perkuliahan pada hotel akuntansi kali ini. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat dan juga siap untuk menambah ilmu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang terkait dengan apa saja yang terdapat pada pos-pos pelaporan di sini. Ya, perlu diketahui macam pos yang ada di accounting hotel itu adalah yang pertama pos pendapatan atau dikenal dengan revenue. Lalu yang kedua adalah pos biaya atau terkait dengan cost maupun expense. Ya. Terus yang ketiga adalah pos aset. Itu ya, perlu dipahami. Jadi ada 3 kategori dalam pos di accounting hotel. Pendapatan, biaya, dan aset. Tuh. Selanjutnya, sekedar kelas info dulu ya terkait dengan pengertian pendapatan tadi. Ya, kita berpaku pada standar akuntansi keuangan ya, di mana pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas perusahaan dalam periode tertentu yang itu arus tersebut mengakibatkan adanya kenaikan ekuitas atau modal. Ya, dan ini tidak berasal dari kontribusi mengenai penanaman modal dari owner. Ya, itu adalah yang terkait dengan pendapatan. Nah, selanjutnya pendapatan itu diakui ya, biasanya diakui manfaat ekonominya terkait dengan sirkulasi operasional oleh perusahaan atau hotel tersebut. Ya, biasanya ini juga perusahaan atau hotel mempunyai sistem anggaran dan pelaporan secara internal yang efektif untuk menelaah dan juga mengkondisikan serta mengoreksi, mengevaluasi mengenai forecast atau estimasi pendapatan sewaktu pendapatan tersebut diterima. Nah, itu adalah pengakuan daripada pendapatan yang mana merupakan manfaat ekonomi yang nantinya akan dikondisikan oleh pihak perusahaan atau juga hotel dengan sistem yang sudah dikondisikan oleh manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi serta menganalisa pendapatan-pendapatan yang diterima sebagai masukan dari operasional yang ada. Itu ya. Baik, di sini juga ada yang namanya kas. Kalau kita bicara masalah pendapatan, tentu kita orientasinya adalah pada kas. Penerimaan kas, penerimaan uang, penerimaan pendapatan, ya. Nah, sini merupakan akun penting dalam operasional suatu hotel, ya. Soalnya tanpa ditunjang dengan adanya kas, maka secara otomatis operasional suatu hotel akan mengalami gangguan dan juga akibatnya kalau terus-menerus ya tidak bisa menunjang kelangsungan dari kehidupan atau aktivitas perkembangan hotel ataupun perusahaan itu sendiri. Ya, makanya di masa pandemi ini kebanyakan hotel dan hampir seluruh hotel mengkondisikan pada aliran arus kas atau petty cash. Ya, jadi pandai-pandainya di dalam memanage suatu arus kas untuk menjaga kelangsungan aktivitas operasional keseharian dari hotel yang bersangkutan. Itu ya, itu yang terkait dengan pemahaman setelah pendapatan terkait dengan kas. Nah, sekarang produk utama hotel kita ketahui yaitu ada 2. Yang pertama adalah hasil penjualan kamar atau room revenue, lalu juga ada hasil dari penjualan makanan dan minuman, food and beverage revenue. Itu ya, itu yang paling utama. Selain itu juga ada pendapatan yang lain yang tergabung dalam namanya adalah other revenue atau other income. Semacam katakanlah adanya pendapatan rental hall, pendapatan di business center, pendapatan di spa dan lain sebagainya yang terkait dengan other revenue selain dari pendapatan pokok utama
kamar maupun food and beverage-nya. Gitu ya. Baik, kemudian ini bisa diterima. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada suatu keunikan tersendiri dari produk hotel itu. Yang mana produk yang dijual merupakan kombinasi antara barang dan jasa. Barang berwujud makanan dan minuman, jasa berwujud layanan fasilitas yang ada di kamar maupun juga di lounge maupun yang terkait dengan fasilitas yang bisa dinikmati oleh tamu pada hotel yang bersangkutan. Penjualan pada hotel biasanya mempunyai volume yang tinggi dengan harga individual yang lebih rendah, hampir sama dengan usaha retail. Jadi perusahaan juga di sini istilahnya harus mempunyai persediaan atau yang terkait dengan pergudangan atau store, ya. Jadi ada stoknya juga, pas stoknya juga harus ada, ya. Makanya di sini tadi kan kombinasi antara barang dan jasa. Jadi kalau mengenai barang, otomatis hotel mempunyai yang namanya persediaan, di mana persediaan tersebut ada pada store. Ya. Dan di sisi lain, penjualan atas produk dan jasa ini dibebani dengan pajak dan servis atau tax and service, yang mana pajaknya adalah 11% dan servisnya adalah 10%. Jadi setiap fasilitas atau penjualan produk yang ada di hotel itu dikenakan pajak 21% dengan rincian yang 11 untuk tax, yang 10% untuk servis. Demikian ya, jadi harus pahami dulu. Nanti soalnya hari ini kita akan membahas juga yang terkait dengan bagaimana cara merinci yang terkait dengan penjualan atas produk dan jasa ini yang terbebani dengan adanya tax and service. Ya, itu ya. Dan lebih menarik lagi nanti ya, silakan disimak. Jangan sampai pindah channel yang lainnya. Ya. Nah, di sini juga akan ada siklus akun yang terlibat. Ya, kita membahas ya di perkuliahan ini sudah mulai ada bahasan mengenai akun, ya, akun atau yang terkait dengan nanti dengan jurnal-jurnal, data-data. Jadi setiap barang itu ada kode akunnya, setiap barang itu ada jurnalnya, ya. Makanya sedikit-sedikit kita akan belajar mengenai rentetan mengenai akun maupun juga jurnal. Nah, di sini pada siklus penjualan akan melibatkan yang namanya akun piutang. Akun piutang itu apa saja? Akun piutang adalah yang terkait dengan pendapatan hotel yang masih ada di tempat lain. Contohnya apa? Yang City Ledger ini. City Ledger ini adalah tagihan tamu yang belum tertagih. Ya, itu ya. Kalau Guest Ledger, ya, GL itu adalah tagihan tamu yang masih aktif. Ya, jadi belum jackpot, jadi masih ada di sistem yang mana tamu masih ada di hotel. Sedangkan ini juga ada credit card. Ya memang pembayaran pakai credit card itu tidak semerta-merta bisa langsung diuangkan, tetapi harus menunggu beberapa hari melalui pencairan yang ada di bank tempat credit card tersebut terkondisi. Kalau pakai credit card mandiri nanti juga harus ke bank mandiri. Gitu ya. Baik. Lalu ada akun kas dan setara kas. Yang tadi sudah saya singgung di depan, yaitu adalah mengenai yang terkait dengan pendapatan, itu orientednya pasti langsung ke arus kas. Lalu juga ada akun penjualan, akun hutang pajak PHR, itu adalah government tax tadi, dan memungut jasa pelayanan kepada para konsumen atas nama karyawan adalah service. Nah, itu ya. Dan sebetulnya secara periodik uang servis tadi, survive ini tadi yang terkumpul itu tadi akan dibagikan kepada karyawan. Ya, biasanya setelah dikurangi loss and break-it. Jadi uang servis atau survive ini nanti akan dikurangi mengenai untuk dana loss and break-it yang nantinya sisanya akan dibagi secara secara transparan dan secara sama antar karyawan. Itu ya. Baik, itu adalah pemahaman mengenai yang terkait dengan pemahaman tax and service dan juga terkait pendapatan. Ya, perlakuan tax and service. Nah, sekarang ya. Memang hari ini kita akan
lebih fokus pada hal ini pendapatan nanti plus tax and service-nya tadi. Jadi nanti akan kita hitung bagaimana cara menghitungnya. Hutang PHR atau government tax timbul karena usaha hotel diberikan kewajiban. Nah, government tax ini timbul karena setiap usaha perhotelan diberikan kewajiban oleh pemerintah daerah untuk memungut PHR kepada konsumen atau pelanggan hotel yang melaksanakan kegiatannya dengan menikmati fasilitas yang ada di hotel yang dijual oleh pihak hotel, ya, baik layanan maupun juga makanan dan minuman, ya. Dan dalam hal ini nanti manajemen berfungsi hanya sebagai withholder, yaitu pemungut pajak aja, yang nanti akan disetorkan kepada kas daerah. Sedangkan yang 10% nanti yang akan dikondisikan kepada semua karyawan, mulai dari GM sampai yang rank and file, dibagi sama rata. Itu yang mengenai perlakuan service. Itu ya. Baik, lanjutkan. Nah, ini adalah bagian account dalam siklus penjualan, ya. Yang mana pertama adalah di sini kita bisa lihat ada berbagai penjualan tunai, penjualan kredit. Nah, ya. Penjualan tunai dan penjualan kredit ini, ya, ini akan masuk kepada piutang usaha. Di sini ada penjualan kredit saldo akhir, ya. Dan nanti dalam hasilnya ini nanti akan ke penagihan piutang atau AR atau city ledger tadi, ya. Nanti akan penagihan piutang. Di sini juga kalau yang penjualan tunai nanti akan berkaitan dengan penjualan tunai juga, dan nanti dari sini bisa dikondisikan saldo awalnya yang kemarin berapa, lalu ini ada berbagai transaksi yang terjadi dan juga ada kas keluarnya. Itu ya, itulah siklus penjualan. Selanjutnya kita bahas ya ini jurnal penjualan. Ya, katakanlah ini ada piutang usaha. Ya, jadi nanti kalau ada tamu yang masuk, katakanlah dengan harga 500.000 include breakfast, itu nanti ada pemahaman seperti ini. Jadi untuk jurnalnya kita adalah ada piutang usaha atau city ledger atau cash ledger berapa. Di sini yang di kredit adalah ada penjualan kamar masuk ya. Ini hutang jasa pelayanan servis 10% juga masuk di sini, sedangkan tax-nya juga masuk yang di sebelah ini kredit. Ya, ini debit, ini kreditnya. Ya, kita kondisikan bagaimana jurnal-jurnal ini nanti akan dikondisikan. Baik, kita langsung ke contoh soal. Ya, contoh jurnal penjualan. Indonusa Hotel Solo menjual kamar deluxe suite dengan harga 1 juta per malam. Pelan-pelan ya. Jadi Indonusa Hotel Solo menjual kamar deluxe suite dengan harga 1 juta per malam. Lalu setiap tamu yang menginap sudah mendapatkan breakfast dengan harga 100.000. Sebagai contoh, semisal harga breakfast 50.000 per pack. Ya, ini kan untuk 2 orang ya, jadi makanya 100.000. Harga tersebut sudah termasuk government tax dan service charge sebesar 21%. Di mana yang 11% adalah tax, yang 10% adalah service. Nah, jurnalnya bagaimana ini? Nah, ini ya. Jadi, sebetulnya pada saat ada transaksi, entah itu kamar, entah itu makanan, entah itu minuman, itu akan membentuk suatu jurnal penjualan. Semisal ini kita ambil, ini adalah harga kamar saja yang paling utama. Produk utama hotel kan harga selain makanan minuman kan juga kamar yang utama. Nah, seandainya harga kamarnya 1 juta termasuk makan pagi untuk 2 orang. Bagaimanakah jurnal transaksinya? Siap ya? Ya. Harga kamar deluxe suite tadi kan 1 juta dengan detail sebagai berikut. Breakfast untuk 2 orang berarti kan 100.000. Ya toh? Lah lalu jadi harga kamar deluxe suite sebenarnya adalah harga kamar yang 1 juta ini dikurangi dengan
breakfast untuk 2 orang tadi, di mana kita ketahui breakfast-nya per pack adalah Rp50.000. Berhubung 2 orang berarti kan 100.000. Akhirnya 1 juta ini dikurangi 100.000. Jadi harga kamar sebenarnya adalah Rp900.000. Sampai di sini dulu. Pahami sebentar ya, dipahami dulu pelan-pelan. Ya, setelah kita mengkondisikan hal ini, lanjut ke step yang kedua selanjutnya. Ya, breakdown harga di atas, yakni dipisah-pisahkan antara kamar dan juga breakfast tadi. Kita ketahui breakdown harga kamar dan suite kan 900.000. Ini kan di dalamnya ada tax and service-nya. Termasuk juga di breakfast untuk 2 orang tadi kan 100.000 juga ada termasuk tax and service-nya. Maka akan kita kupas, kita breakdown berapa tax-nya, berapa service-nya, dan add cost-nya itu sebetulnya berapa. Add cost dari kamar, add cost dari makanan atau breakfast ini tadi. Yang pertama adalah breakdown kamarnya dulu. 900.000. Di mana add cost-nya adalah 900.000 dibagi 121%. Ini sudah rumus ya. Jadi dibagikan 21% itu kan 1,21. Ya. Jadi ini 900.000 dibagi 1,21%. Jumlahnya adalah Rp743.801. Nah, selanjutnya yang menjadikan acuan untuk pengambilan tax dan servis ini juga dari harga ini, bukan dari harga ini. Soalnya apa? Harga ini kan di dalamnya ada tax and service. Ya, jadi diambilnya atas dasar harga yang di sini. Makanya tax-nya adalah 11% dari harga 743.801 ini. Ya, sebagai add cost-nya dikalikan 11%, total didapat Rp81.818. Lalu servisnya 10% dari add cost tadi yang di sini. Ya, adalah 743.801 kali 10%. Servisnya didapat Rp74.380. Ya, pahami dulu itu ya. Baik, sudah paham mengenai kamar, lalu kita breakdown juga yang terkait dengan breakfast untuk 2 orang tadi. Yang pertama apa? Breakfastnya kan 100.000, maka kita bagi di sini di add cost-nya. Dibagi 1,21%, totalnya Rp82.644. Nah, inilah yang menjadi acuan untuk pengambilan tax and service dari breakfast tadi. Dikalikan 11%, totalnya Rp9.091. Sedangkan servisnya 10% dari 82 ini, ya, kali 10% adalah Rp8.264. Nah, lanjut kita kondisikan pada jurnal penjualannya seperti apa. Ya, nah ini, ya. Jadi AR Gas Ledger, tadi kan kita dapat tagihan 100 juta, ya toh, harga dalam suite tadi. Lah, room revenue-nya 743 tadi. Saya buka lagi ya. 743 ini didapat dari, ya ini, add cost yang didapatkan dari setelah diambil tax and service dari kamar gelap yang untuk kamarnya saja ini tadi. 743.801. Nah, ini, ya toh. Nah, lalu untuk room revenue meal coupon. Tadi kan dari breakfast loh, 100.000 dikurangi tax and service-nya jadi 82.644. Kita lihat. Ya. Ini kan? Nah, ini kan 100.000 dibagi 1,21%. Totalnya 82.644. Ya, ini kan? Nah, lalu service charge-nya kan 10% ya. Bisa, maaf ini bukan 82 tapi 82.644. Salah ini ya. Saya press ini dulu. Jadi di sini adalah ya ini. Terima kasih. Ya, jadi itu ya. Ya, jadi adalah 82.644. Kok sama dari sini? Nah, ini didapatkan dari mana service charge tadi? Kan service charge tadi kan 10%. 10% didapatkan dari ya ini. 10% ini kan
10% dari harga kamar 743801 dan juga 10% dari breakdown ini breakfast 826264. Jadi 74380 ditambah 8264. Hasilnya nih ya. Nah, terakhir adalah teksnya. Nah, teksnya berapa di sini? Teksnya adalah nah ini diambil dari ini. Teks dari room tadi didapat 81.818 ditambah yang teksnya yang ini 9.091 rupiah. Totalnya ada 90.909. Ini dijumlahkan 3.4 ini lalu akan merujuk ke sini. Jadi balance. Biasanya di sini 9999 gitu, dibulatkan nantinya. Ya. Jadi penjumlahan dari 4 ini harus itu ya. Silakan dicek ini nanti mengenai cara-cara daripada breakdown mengenai akun di penjualan ini. Jadi setiap kita mengecek itu tahu alurnya ya. Ya, jadi setiap ada front desk menginput harga kamar, otomatis akan terkondisi seperti ini. Jadi sudah langsung ke sistem itu sudah langsung ke subnya masing-masing. Oh, berarti 1 juta ini kan sudah include breakfast dan take and service. Nanti akan di breakdown. Oh, room revenue didapat dari ini. Jadi seandainya kita menjual kamar dengan harga 1 juta, maka sebenarnya kita dapat revenue dari kamar itu sekian. Lalu ini untuk room revenue meal coupon ini masuk di pendapatan di FB. Kalau ini adalah pendapatan di room division yaitu FO dan HK. Kalau yang ini adalah pendapatan masuk ke FB. Kalau yang ini adalah masuk ke servis karyawan. Sedangkan yang ini yang terakhir tag adalah masuk kepada pajak ke pemerintah. Itu adalah pemahaman mengenai pos-pos pelaporan penjualan terutama seperti itu. Ya, demikian ya, karena bisa dipahami. Ya, selanjutnya di sini perlakuan akun tamu. Nah, sebetulnya perlakuan akun tamu ini yang sudah kita cek tadi di sini, ya. Di dalam industri hotel, akun piutang usaha biasanya dibedakan antara tamu yang masih aktif dan tamu yang sudah keluar atau check out. Ya, kalau untuk tamu yang masih aktif dicatat dalam akun guest ledger. Sekali lagi, bagi tamu yang masih aktif, masih stay di hotel itu tercatat dalam akun guest ledger. Sedangkan yang sudah check out dan dalam bentuk tagihan itu namanya akan dipindahkan ke city ledger. Nanti ini akan dikondisikan kepada AR, account receivable, untuk ditagihkan. Nah, itu ya. Ya, demikian mengenai pemahaman yang terkait di pos-pos yang ada di finance section. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih meningkatkan lagi dan jangan pindah ke channel lain ya. Kita masih akan mengupas tuntas yang terkait dengan hal-hal yang ada di finance section, terutama yang terkait dengan nantinya akan pelaporan keuangan itu bagaimana. Ya, setelah ini nanti masih ada lagi ya yang ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang nantinya kita akan bisa untuk mengelola keuangan yang ada di perusahaan. Apalagi di masa pandemi ini kita harus benar-benar fight di dalam memanage suatu laporan keuangan. Demikian dari saya. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini, share-share ilmu ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Tetap jaga kondisi dan juga tetap senantiasa bermanfaat bagi semuanya. Salam, amin.